Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental Friend kuartal ketiga tahun 2020 atau PT Smart Friend ya teman-teman. Oke teman-teman, ini disclaimernya. Pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli, jual, atau hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke teman-teman, pertama-tama kita masuk dari bisnis dari saham Friend ini. Yang pertama adalah dari kegiatan usaha. Dia bergerak di bidang usaha penyedia jasa telekomunikasi berbasis teknologi 4G ya teman-teman. Terus sumber income-nya mereka adalah dari penyewaan jasa telekomunikasi, atau kita beli SIM card-nya terus kita isi pulsa ya teman-teman. Itu merupakan sumber income-nya. Terus untuk segmen usaha atau marketnya itu berada di Indonesia. Untuk kasus hukumnya, saat saya googling, saya menemukan adanya kasus hukum ya teman-teman, yang pada beritanya mungkin di 2016 atau 2017 terkait kasus pajak ya, restitusi pajak. Tetapi di sini saya tidak akan membahas detail terkait masalah tersebut karena teman-teman bisa melihatnya langsung di berita dan memiliki tingkat kepercayaan lebih bagus ya teman-teman. Terus untuk kepemilikan sahamnya, di sini saya ada membuat garis P ini. P ini adalah pengendali ya teman-teman. Jadi kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Global Nusa sebesar 31,7, Wahana Inti 19,3, Bali Media 12,8, Aisu Dian Swatastika 12,7, dan masyarakat 23,5%. Oke teman-teman, kita masuk ke laporan keuangannya. Yang pertama kita masuk dari revenue atau pendapatannya. Jadi teman-teman bisa lihat dari 2014 sampai 2020 konsisten mengalami kenaikan ya pada pendapatan dari Friend ini, which is ini cukup bisa dikatakan bagus ya teman-teman. Tetapi dan kita lihat 2019 kuartal 3 dengan 2020 kuartal 3 mengalami kenaikan 37% ya teman-teman pada pendapatannya. Terus kita dari sisi net profitnya konsisten ya teman-teman mengalami kerugian ya teman-teman. Dan kerugian 2019 kuartal 3 dengan 2020 kuartal 3 mengalami penurunan 9,4%. Terus teman-teman kita masuk dari segi asetnya dari 2014 sampai 2020 ini konsisten mengalami kenaikan, dan kenaikan 2019 dengan 2020 ini cukup ada gap ya teman-teman. Jadi ini mengalami kenaikan 29,2%. Hal ini saya lihat disebabkan oleh kenaikan hutang yang cukup signifikan juga. Kenaikan hutangnya mengalami kenaikan 66,4%. Terus dari segi modalnya mengalami penurunan 14,1% jika 2019 dengan 2020 ya teman-teman. Oke teman-teman, ini merupakan summary laporan keuangan Friend dari tahun 2014 sampai 2020. Dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama kita lihat dari net profit marginnya teman-teman. Jadi net profit marginnya karena perusahaan ini lagi rugi, jadi tidak bisa saya analisa terlalu dalam ya teman-teman. Karena masih rugi berarti semua minus, jadi NPM, EPS sama pernya tidak bisa saya analisa. Nah, terus untuk book value-nya ini kalau teman-teman lihat dari 2020 kuartal ketiga, ini asumsinya ada di angka 44 ya teman-teman. Kalau disetahunkan misalnya ada asumsi dari revenue sama net profitnya juga mengalami kenaikan, maka di 2020 ini untuk book value-nya sebesar Rp50 ya teman-teman. Terus untuk PBV-nya berarti dengan harga sekarang 61, maka PBV-nya 1,21 kali ya teman-teman. Untuk DER-nya 2,25 kali, which is ini tidak baik ya teman-teman. DER-nya udah di atas 1. Untuk ROE sama ROA tidak bisa saya analisa karena masih kondisi minus. Dan di sini saya ingin membahas sedikit terkait hutangnya teman-teman. Karena di mana sektor ini adalah sektor yang dimana hutang yang menjadi prioritas kita. Jadi teman-teman kita menggunakan asumsi aja. Asumsi 2019 punya revenue, jadi 7 juta ini. Untuk membayar seluruh hutangnya aja dia membutuhkan waktu sekitar 3,5 tahun ya teman-teman. Dan itu pun dengan syarat tidak memiliki biaya operasional sama sekali. Sedangkan kalau kita memang ingin menggunakan net profit,
sedangkan net profitnya masih minus, maka bisa dipastikan dia tidak bisa membayar hutangnya. Yang ada malahan mereka akan menambah hutang, teman-teman. Oke, teman-teman, ini saat video ini dibuat, angka yang saya gunakan adalah 61 harganya. Dan dari perhitungan nilai intrinsik atau dari analisa fundamental yang saya gunakan, saya mendapatkan nilai intrinsiknya di bawah Rp50, teman-teman. Sedangkan karena harga market di saham paling minimal hanya 50 perak, jadi saya menggunakan 50 perak. Padahal kalau saya mendapatkan di bawah 50 perak, dan saya mendapatkan sekitar Rp13 ya, teman-teman. Nah, untuk margin of safety-nya berarti minus 18% ya, teman-teman, dari harga sekarang. Oke, teman-teman, ini kesimpulannya. Pertama, dari produk dan jasa, saya berikan status no. Kenapa? Karena saya melihat perusahaan ini kayaknya tidak mampu bertahan 5-10 tahun ke depan, kalau belum ada perubahan dari sistem manajemen atau dari perubahan dari laporan keuangannya. Yang kedua adalah dari GCG, saya berikan status no. Kenapa? Karena satu, dari pemegang saham mayoritasnya tidak ada yang langsung memegang 50%, teman-teman. Jadi dibagi dengan beberapa perusahaan. Yang kedua adalah dari adanya kasus hukum ya, teman-teman. Tetapi saya tidak tahu apakah kasus hukum itu udah beres atau gimana. Mungkin teman-teman bisa melihat dari berita yang memiliki tingkat kepercayaan yang lebih baik. Yang ketiga adalah dari cara mengelola perusahaan ya, teman-teman. Yang dimana perusahaan masih rugi, menurut saya itu membuat saya berikan status GCG-nya no. Untuk revenue dan net profit, ini saya bahas berbarengan ya, teman-teman. Untuk revenue memang mengalami peningkatan, tetapi net profit kan masih mengalami kerugian yang lebih dalam lagi. Berarti ini kan kalau kita konsep bisnis kan cuma ada dua ya cara untuk mendapatkan laba ya, teman-teman. Yaitu adalah meningkatkan omset. Yang kedua adalah dengan menekan biaya. Saya nggak tahu apakah revenue-nya ini sudah bagus. Jadi walaupun mengalami kenaikan, apakah kenaikan ini sebenarnya udah memenuhi standar nih atau bagusnya nih. Tetapi kalau dari revenue-nya sudah dipastikan ya biayanya lebih tinggi ya, teman-teman. Jadi ada dua hal ini yang membuat saya memberikan status no, karena saya melihat perusahaan masih rugi ya, teman-teman, walaupun revenue-nya mengalami peningkatan. Untuk dari segi aset saya berikan status no juga. Kenapa? Karena kenaikannya itu ditopang oleh hutang ya, teman-teman. Dan hutangnya naik lebih signifikan dibandingkan dengan asetnya. Terus untuk hutangnya juga atau liability-nya juga DER-nya udah di atas 1. Jadi itu membuat saya memberikan status no. Untuk book value-nya saya mendapatkan harganya di bawah 50 ya atau 50. Maka dari dengan harga sekarang pun harga 61 berarti harganya udah di atas book value ya. Maka itu alasan saya memberikan status no. Untuk sektor, sebenarnya di sektor ini tidak ada yang spesial, hanya perlu kita melihat dari sisi hutangnya. Jadi jika hutangnya memiliki status no, maka sektornya saya juga memberikan status no. Untuk ROE-nya saya berikan status no karena tidak 2 kali deposito ya atau 9% dan masih dalam kondisi minus, teman-teman. Untuk margin of safety-nya karena masih negatif saya berikan status no. Untuk dividen tidak ada pernah membagikan dividen kepada investornya, maka saya memberikan status no juga. Oke teman-teman, ini kesimpulannya, maka kesimpulannya adalah 0 dibanding 11 ya, teman-teman. Dan pertanyaannya, apakah saya akan membeli saham ini? Saya tidak akan membeli perusahaan ini, teman-teman, karena perusahaan ini masih rugi ya, teman-teman. Kita harus lihat dan kita harus konservatif ya, teman-teman, selaku investor, yang dimana kalau bisa kita invest karena gini, investasi itu kan kita menunda kesenangan hari ini untuk membeli masa depan. Masa teman-teman membeli saham yang rugi kan gitu, saham yang prospek kedepannya juga tidak jelas atau tidak bagus, masa teman-teman mau invest di perusahaan tersebut? Jadi karena saya tidak akan invest perusahaan tersebut, maka saya berikan status no ya semua untuk keterangan ini. Oke teman-teman, cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13. Dan jika teman-teman ada saham-saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silakan tinggalkan di kolom komentar ya, teman-teman, untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.